Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lanjut ke hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu, aidan dari Sayyidina Umar juga, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Sayyidina Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dalam satu majelis, dzata yaumin, pada suatu hari, idh tala'a alaina rajulun, maka tiba-tiba datang atau tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyab, yang putih, sangat putih pakaiannya, putih cerah. Syadidu sawadis sya'ar, yang sangat hitam rambutnya, jadi hitam mengkilat, pakaiannya juga putih cerah. La yura alaihi atharus safar, dalam orang tersebut tidak terdapat tanda-tanda dia habis perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan satu orang pun dari kami tidak ada yang mengenal dia. Ada orang datang tiba-tiba, tidak ada yang kenal, tapi juga tidak kelihatan dari orang jauh, bukan? Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia itu akhirnya duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi, kemudian menyandarkan lututnya ila rukbatayhi, kepada lututnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduknya iftiras begini. Kemudian Rasulullah di depannya, kemudian lututnya disandarkan, dirapatkan ke hadapan Rasulullah seperti itu. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian dia meletakkan tangannya di atas lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini. Jadi selepas Rasulullah ada di depannya, kemudian diginikan. Kurang lebih seperti itu, wallahu alam. Wa qala, kemudian orang tadi dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, beritahukanlah saya mengenai Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, al-Islamu, Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan haji apabila engkau mampu, ada jalan kemampuan untuk naik haji itu tadi. Qala, maka orang tadi berkata, shadaqta, engkau benar. Fa'ajibna, maka kami heran. Fa'ajibna lahu, kami heran. Ayyas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya kemudian dia yang benarkan. Qala, maka dia berkata lagi, fa akhbirni, maka berikanlah kabar kepada aku atau beritahukanlah anil iman, tentang iman. Qala, beliau bersabda Rasulullah, an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, hari kiamat, wa tu'mina bil qadari, dan iman kepada takdir, khairihi, baiknya, wa syarrihi, ataupun buruknya. Qala, maka laki-laki tadi berkata lagi, shadaqta, engkau benar. Qala, kemudian dia berkata lagi, fa akhbirni 'anil ihsan, beritahukanlah kepada aku tentang apa itu ihsan. Qala,
Maka beliau bersabda Rasulullah, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu." Engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa seperti itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Allah kemudian berkata lagi, "Fa akhbirni 'anis sa'ah." Kabarkanlah aku, beritahukanlah aku tentang hari kiamat. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Mal mas'ulu anha bil a'lama minas sa'il." Mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, berarti Rasulullah tidak tahu. Dan Rasulullah memvonis bahwa sesungguhnya seolah mengatakan yang bertanya ini lebih tahu daripada yang ditanya. Maka beliau tidak jawab. Qala, maka dia berkata lagi, fa akhbirni an amaratiha. Maka Muhammad, ceritakanlah atau beritahukanlah kepada aku tanda-tandanya. Qala Rasulullah SAW bersabda, antalidal amatu rabbataha. Jika atau ketika seorang budak perempuan sudah melahirkan tuannya. Wa antara, dan ketika engkau melihat al-hufata, orang yang telanjang kaki, tidak beralas kaki, al-urata yang telanjang, al-alata yang miskin, maksudnya minim pakaiannya, ri'asya'i, dia juga pengembala kambing, ya tatawaluna, mereka berlomba-lomba fil bunyan, dalam bangunan. Bermegah-megahan dalam bangunan. Tsumma antalaqa, kemudian orang tadi pergi. Falabistu malian, Sayyidina Umar katakan, aku terdiam menunggu beberapa waktu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahu tadi ke Umar siapa yang bertanya? Qultu, aku berkata, kata Sayyidina Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena Sayyidina Umar tidak tahu. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, fa innahu Jibril, dia adalah malaikat Jibril. Ataakum, dia datang kepada kalian, yu'allimakum, untuk mengajarkan kepada kalian, dinakum, mengenai agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Baik. Jadi ini hadis yang kedua, menerangkan tentang rukun Islam, kemudian rukun iman, dan tanda-tanda hari kiamat. Jadi ketika Rasulullah dalam satu majelis, tiba-tiba datang seorang, yaitu malaikat Jibril, duduk di hadapan beliau, pakaiannya putih bersih. Pakaiannya putih bersih, kemudian hitam rambutnya, berarti memang betul-betul rapi. Ini kata para ulama, kalau orang itu datang ke majelis-majelis ilmu, maka sebaiknya berpakaian rapi. Atau ingin menemui orang-orang mulia atau orang-orang terhormat, juga diusahakan pakaian rapi, pakaian yang terbaik. Meskipun tidak bagus, tidaknya yang terbaik, yang penting rapi. Itu diantara adab-adabnya majelis. Maka dari situ juga ada orang sebagian berkata, para ulama ada sebagian ulama berkata, di antara adab-adabnya kalau orang taklim itu duduknya iftirash. Seperti itu tadi. Di antara, bukan berarti wajib, di antara adabnya. Wallahu a'lam. Kemudian hitam rambutnya. Ini yang datang memang malaikat Jibril. Dan orang tidak mengenal awalnya. Dan Sayyidina Umar katakan, tidak ada juga tanda-tanda kalau dia perjalanan jauh, bukan orang jauh. Tapi kita tidak kenal. Karena memang yang datang malaikat Jibril tiba-tiba muncul. Wallahu a'lam. Kemudian dia bertanya, wahai Jibril, jadi memang di antara bentuk taklim itu tanya jawab. Nah, kalau di pesantren atau di mana, di kampus-kampus biasanya ditanya, coba ini, dites. Apa coba ini? Bukan berarti gurunya tidak tahu, tapi memang dia mengetes. Ya, seperti keadaan Rasulullah tadi nih. Dia tahu, maka Rasulullah jawab. Sodakta, makanya dibenarkan. Yang pertama kali, minta diberitahukan tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah jawab, pertama, Islam adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, salat.
Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji kalau mampu. Jadi pintu utama untuk menuju Islam, atau pertama kali orang dianggap Islam, yang pertama kali ada syahadat. Iqrar bil lisan, tentu saja yakin dengan hati, bukan cuma sekedar syahadat. Yakin saja, tidak pernah mengucapkan syahadat, belum bisa dikatakan Islam. Syahadat, tapi tidak yakin, itu bisa-bisa dihukumi munafik. Wallahu a'lam. Jadi itu tadi Islam. Islam itu biasanya amal zahir. Nanti setelah itu iman. Jadi muslim, mukmin, baru muhsin, ihsan. Tadi itu tingkatannya. Kalau kita urut dari hadis ini. Maka ini pintu pertama orang dikatakan Islam syahadat. Jadi apapun kebaikannya, apapun amalannya, selama dia belum pernah bersyahadat dan tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikannya tertolak. Intinya syahadat. Sebaliknya orang sudah syahadat dan yakin Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah utusan Allah, maka apapun keburukannya, dia pasti akan masuk surga. Hanya saja konsekuensinya, nanti dia dicuci dulu di neraka. Tapi jangan kita bayangkan neraka itu enak. Orang yang meninggalkan sholat satu hukum. Satu hukum itu jaraknya antara langit dan bumi. Itu berarti sekitar satu kali meninggalkan sholat itu beribu-ribu tahun disiksa di neraka. Baru satu sholat. Apalagi yang lainnya. Tapi karena ada syahadatnya, ada imannya kepada Allah, itu nanti Allah ganti, dalam hadis lain, Allah ganti itu imannya dengan surga 10 kali lipat dunia. Minimal-minimalnya iman. Tapi ya resikonya tadi itu konsekuensinya dicuci dulu di neraka. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan yang hak disembah selainnya. Yakin yang menciptakan adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah. Itu syahadat. Maknanya luas nanti. Kemudian bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Meyakini apa saja yang dia benarkan. Apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sholat. Maka kewajiban kita ini sebenarnya, Pak, ilmu yang wajib kita ketahui ini. Yang pertama, tata cara sholat. Dasar-dasarnya, adapun yang detailnya itu sudah tidak wajib. Rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana, niatnya bagaimana, itu yang wajib kita pelajari. Adapun detail-detailnya, pendapat para ulama, ini, itu sudah kewajibannya santri atau thalabul ilm. Tapi kewajiban kita, standarnya kita tahu, Pak. Begitu juga setelah sholat, zakat. Tata cara zakat kita harus tahu itu, Pak. Berapa yang kita harus keluarkan kalau hartanya sekian, zakat fitrah itu bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Puasa juga begitu, Pak. Agar puasa kita ini sah, kita harus tahu batasan-batasannya puasa itu seperti apa. Puasa pun seperti itu. Dan haji juga, kalau mampu. Jadi kalau sudah mau berangkat haji, wajib kita mengetahui ilmunya haji. Ketika kita mau sholat, maka kewajiban kita apa? Mengetahui ilmunya sholat. Zakat juga begitu. Maka kalau ada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis fikih, itu hadir, Pak. Hadir. Karena itu kewajiban kita. Adapun nanti detailnya, pendapatnya begini, itu sudah tidak wajib. Itu sudah menjadi fardu kifayah. Kewajibannya santri-santri atau pelajar-pelajar agama. Wallahu a'lam. Sampai di sini bisa dipahami, Pak Adi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bukan pertanyaan Ustaz, tapi ini dari perspektif video, televisi, bahwa saat itu Jibril maujud. Padahal sebenarnya dia bisa berkomunikasi dengan Rasulullah tanpa maujud. Jadi di sini sebenarnya dia memperagakan bahwa salah satu dakwah adalah metode diolis. Seperti yang kita lakukan ini. Jadi berdialog. Iya. Ya. Kemudian dari kedua, dari segi perspektif komunikasi. Kalau kita rentangkan tangan, berdiputar, ini kan medan magnet. Makanya di saat dia seorang salat, itu tidak boleh lewat sama sekali di batas itu. Biasanya sedang. Ini medan magnet.
Dan saat Jibril bertemu lutut dan lutut, maka saat itu adalah menyatu dalam medan magnet. Artinya dalam istilahnya no barrier, tidak ada perintah, tidak ada penghalang lagi dari segi komunikasi. Jadi itu satu peragaan yang sampai saat ini biasanya kalau ada ilmu diturunkan ucapan tarekat itu dia pakai sistem itu. Ya. Dan memang saya kira jadi itu saja Ustaz, saya kira. Ya. Luar biasa itu wujudnya Jibril ini. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang toreko pakai ketika mau menyampaikan ilmunya atau zikirnya, sebagian toreko pakai. Dalam artian itu juga ada dasarnya. Makanya toreko itu ada yang muktabar, ada yang tidak muktabar istilahnya itu. Kalau toreko muktabar itu berarti yang sambung sanatnya, ilmunya itu, sanat keilmuannya, zikirnya sampai kepada Rasulullah, ada ininya. Ada silsilah ilmunya. Kalau yang tidak muktabar berarti putus. Yang putus ini yang bahaya, Pak. Yang putus yang bahaya. Atau memang dia sambung tapi ada gurunya yang salah-salah, ada juga yang begitu. Makanya kalau mau bertoreko hati-hati. Tanyakan betul sama ulama yang ahlinya, ini toreko muktabar atau tidak, nyambung atau tidak. Karena kalau tidak nanti ya banyak toreko yang akhirnya sesat. Ya, termasuk itu yang kita jelaskan kemarin, sholat tidak mau, yang penting hatinya, kan begitu. Padahal ya ceritakan kemarin. Nah, maka hadirin semua ini diantara rukun Islam. Ini sebaiknya memang kita jangan pindah dulu ke rukun iman. Satu hadis, setengah hadis dulu ini aja. Kita bahas, mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi, Pak.